Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu dan juga urapi para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan 13, tapi saya akan membacakan ayat yang ke-13 saja. Firman Tuhan berkata begini. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Allah, yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah suara kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kasih sebagai ciri khas pengikut Tuhan Yesus. Nah, kasih itu memiliki keunggulan yang tertentu. Keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh kasih itu? Keunggulan daripada kasih yang dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus adalah yang pertama, kasih lebih penting dari semua hal yang ada di dalam dunia ini. Nah, orang pengikut Kristus yang memiliki kasih, walaupun tanpa karunia, jauh lebih berarti daripada orang-orang yang berkemampuan, berkarunia macam-macam, termasuk berkarunia bahasa roh dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak mempunyai kasih, itu sama saja dengan hal yang tidak berguna. Nah, orang yang hidupnya dalam kasih lebih berguna daripada orang-orang yang berkorban, bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Kalau tanpa kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Hal ini dijelaskan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu yang pertama. Jadi kasih lebih berguna dari semua karunia yang kita miliki. Makanya kita harus mengejar kasih. Kalau kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita, maka kasih Kristus itu sudah hidup dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang hidupnya dalam kasih pasti sabar, murah hati, dan tidak cemburu, bahkan tidak sombong, dan tidak melakukan yang tidak sopan. Dan dia pasti tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri. Dia pasti tidak pendendam, dan dia pasti juga tidak bersukaria di atas penderitaan. Yang lebih luar biasa lagi, dia pasti merahasiakan sesuatu yang tidak perlu diketahui banyak orang. Dan juga dia pasti akan hidup benar, dan dia pasti akan berhenti berbuat dosa kalau dia sudah memiliki kasih. Itu sebabnya dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Jadi orang kalau sudah memiliki Kristus, berarti kasih Kristus sudah hidup dalam hidup dia, maka dia takut sekali untuk berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu memiliki Tuhan Yesus supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih itu bersifat kekal.
Itu dijelaskan di dalam ayat 8 sampai ayat 13. Nubuatan akan berakhir. Semua nubuatan akan berakhir. Walaupun bernubuat itu perlu, tetapi bernubuat pun akan berhenti. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kasih tidak akan berhenti. Sampai di surga pun kita masih tetap saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sama dengan karunia. Karunia apapun yang kita peroleh, ya, termasuk karunia bahasa roh atau karunia yang lain, itu semua akan berhenti. Tapi kasih tidak akan berhenti. Kasih itu kekal, tidak akan berkesudahan, kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kita perlu mengkidungkan kasih itu, menyuarakan kasih itu kepada banyak orang, supaya banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu mereka memiliki kasih Kristus, yaitu kasih yang kekal. Dan inilah yang harus kita kejar selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus kejar kasih itu dan suarakan kasih itu kepada banyak orang. Karena Kristus Tuhan kita, hanya Dialah yang memiliki kasih yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, iman, pengharapan, dan karunia-karunia termasuk bahasa roh akan berhenti pada waktu Kristus datang. Tetapi kasih Kristus yang sudah hidup dalam kita tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Sampai kita masuk surga, tetap kasih itu akan terus memimpin hidup kita di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita kidungkan kasih Kristus itu. Kita suarakan kasih Kristus itu kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus, supaya mereka memiliki kasih Kristus, sehingga mereka juga memiliki kasih yang kekal di dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga Rasul Paulus mengutip kasih Kristus lalu dia menjelaskan tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dan Rasul Paulus meminta kepada kita supaya kita menyuarakan kasih Kristus itu kepada banyak orang, supaya kita kidungkan kasih Kristus itu kepada banyak orang, sehingga orang lihat dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki kasih yang kekal bersama dengan Kristus, bersama dengan kami di dalam kerajaan surga yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.